Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal yang terpelajar. Jumpa lagi dengan Ahmad Fuadin. Apakah sahabat sedang merancang metode penelitian? Bingung bagaimana memulainya? Yuk kita simak kiat-kiat berikut ini. Metode penelitian sebagai cara kerja baku yang dipandang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan paradigma ilmiah. Sedangkan pendekatan penelitian diartikan sebagai suatu cara pandang terhadap asumsi-asumsi dasar dari suatu penelitian. Pendekatan lebih umum dan lebih teoretis dibanding metode penelitian. Dalam suatu pendekatan terdapat di dalamnya metode-metode penelitian dan teknik penelitian yang beragam. Misalnya, dalam pendekatan kuantitatif dapat digunakan metode deskriptif, eksperimen, korelasi, atau metode lainnya. Sedangkan dalam pendekatan kualitatif digunakan grounded research, analisis isi atau konten analisis atau yang lainnya. Penelitian dibagi atas dua macam, yaitu yang pertama penelitian kuantitatif dan yang kedua penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal atau angka yang diolah melalui metode statistika. Pendekatan kuantitatif lebih banyak digunakan pada penelitian inferensial dalam rangka pengujian hipotesis yang menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas penerimaan atau penolakan hipotesis. Sementara penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif dari segi jenis data dan analisis data yang digunakan. Sebenarnya perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif tidak hanya sekadar dalam hal jenis data dan analisisnya saja, tetapi juga menyangkut perbedaan dalam metode dan dalam melakukan penelitian serta cara melakukan kajian. Lalu bagaimana kiat merancang metode penelitian tersebut? Kiat yang pertama, mulailah dengan merumuskan pertanyaan penelitian untuk menciptakan hasil penelitian yang bermakna. Pertanyaan penelitian yang baik memandu peneliti pada setiap tahap proses penelitiannya. Jika pertanyaan penelitian tidak dirumuskan dengan jelas, sulit bagi kita para peneliti untuk menentukan teknik, teori, atau data mana yang akan digunakan dalam penelitian. Lebih baik menghabiskan berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk mencari pertanyaan penelitian yang tepat. Jika mengubah pertanyaan penelitian di tengah proses penelitian, maka akan memakan waktu lebih lama karena kita harus melihat masalah penelitian dan mendefinisikan kembali metode dan data yang akan digunakan. Adapun untuk menyusun pertanyaan penelitian yang baik harus memenuhi 3 kondisi berikut ini. Pertama, harus ringkas. Maksudnya adalah gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Pastikan bahwa setiap orang yang membaca penelitian sahabat, bahkan orang yang bukan ahli di bidangnya, memahami pertanyaan penelitian. Buatlah pertanyaan sejelas mungkin dan hindari kata-kata yang berbelit-belit. Kedua, harus dapat dicapai. Maksudnya adalah pertanyaan penelitian harus memiliki jawaban yang
memiliki probabilitas tinggi untuk dijawab dengan data pendukung. Hal ini dapat dilakukan dengan membatasi secara jelas periode atau luas objek yang akan diamati. Ketiga, harus relevan. Maksudnya adalah dengan menjawab pertanyaan ini, peneliti membantu meningkatkan pengetahuan yang relevan, memecahkan masalah, merangsang diskusi baru, atau memiliki efek ekonomi, sosial, dan politik yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Kiat yang kedua, sampaikan pada pembaca tentang pekerjaan yang sahabat lakukan dalam mendapatkan data-data penelitian. Bagaimana desain penelitiannya? Dalam menentukan desain penelitian dapat mengacu pada metode penelitian yang ditetapkan dalam penelitian itu sendiri. Bagaimana prosedur penelitiannya? Untuk menentukan prosedur penelitian biasanya berkaitan dengan langkah kerja yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data berdasarkan desain penelitian yang telah disampaikan. Siapa objek atau subjek penelitiannya? Jelaskan secara detail kepada pembaca sekait karakteristik subjek penelitian yang sahabat tetapkan. Bagaimana teknik pengambilan datanya? Jelaskan kepada pembaca teknik apa yang sahabat gunakan. Mengapa memakai teknik tersebut? Apa tujuannya? Misalnya teknik wawancara dan kuesioner. Selanjutnya, bagaimana cara mengolah datanya? Bagaimana cara analisis datanya? Jelaskan secara detail kepada pembaca. Itulah kedua kiat dalam menyusun atau merancang metode penelitian yang baik. Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi sahabat semuanya. Jangan berhenti untuk belajar dan sampai jumpa pada video berikutnya. Salam Kanal Ahmad Fuadi.